Aku pun bertanya-tanya apakah Johan menderita kelainan jiwa sehingga pamer pada istrinya saat sedang berselingkuh dengan ekspresi bahagia. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Elsa di Jawa Barat. Sebut saja namaku Elsa. Saat ini usiaku memasuki 30 tahun. Statusku janda dengan 1 orang anak. Diary. Di sini aku ingin berbagi kisah hidupku dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari perjalanan singkat kehidupan rumah tanggaku. Johan, sebut saja demikian, seorang pemuda mapan yang lumayan tampan menurutku. Johan berprofesi sebagai pengusaha di bidang properti. Berawal dari pertemuan di sebuah kafe sekitar 7 tahun yang lalu. Pertemuan itu memang sudah direncanakan dan diatur oleh Wina, sahabatku. Johan ternyata adalah partner bisnis suami Wina. Sesuai rencana Wina, saat itu aku dan Wina sudah terlebih dahulu sampai di kafe dan tak selang berapa lama datang seorang lelaki muda dengan penampilan yang cukup menawan. Wina kemudian mengenalkan aku dengan Johan. Johan, kenalkan, ini Elsa kawanku. Elsa, ini Johan, kata Wina memperkenalkan kami berdua. Kami pun bersalaman kemudian mengobrol bareng di kafe itu. Diary. Setelah pertemuan itu, hubungan aku dan Johan semakin intens. Kami sering komunikasi lewat ponsel dan tidak jarang kami bertemu untuk sekedar makan di luar. Kami merasa ada kecocokan dalam hubungan ini, sehingga kami pun membuat komitmen untuk hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan. Johan melamarku dan kami pun menikah. Diary. Tahun pertama kehidupan rumah tanggaku terasa begitu indah dan romantis. Hari-hari dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Maklum, pengantin baru. Johan begitu perhatian padaku, terlebih saat aku mulai hamil. Untuk meringankan bebanku mengurus rumah tangga, Johan pun mencari asisten rumah tangga. Kebahagiaan kami pun semakin bertambah saat anak pertama kami lahir, seorang bayi perempuan cantik. Perhatian Johan pun semakin bertambah. Tak jarang Johan pulang kerja lebih awal demi untuk ikut mandiin buah hatinya di sore hari. Aku pun semakin merasakan betapa besarnya cinta suamiku pada istri dan anaknya. Namun, suatu hari aku justru dibuat kaget bukan main oleh kelakuan suamiku. Sikap Johan yang menurutku tidak mungkin dilakukan justru terjadi. Ponselku berbunyi dan aku lihat ada panggilan video call dari Johan.
Aku pun mengangkat panggilan itu dengan rasa senang, karena biasanya suamiku akan video call jika kangen pada anaknya. Namun bagai tersambar petir di siang bolong, saat panggilan video call tersambung, sebuah pemandangan yang menyayat hati terpampang jelas di layar ponselku. Johan sedang memeluk seorang perempuan di atas tempat tidur sambil tersenyum padaku. Posisi mereka tiduran berbalut selimut dengan tubuh Johan terlihat tidak mengenakan baju, dan perempuan itu pun bagian atas nampak tidak mengenakan busana. Aku sendiri bingung dengan sikap Johan. Umumnya seseorang yang selingkuh akan berusaha menyembunyikan dari pasangan resminya, tapi justru Johan terang-terangan pamer padaku yang saat itu masih menjadi istri sahnya. Aku pun bertanya-tanya apakah Johan menderita kelainan jiwa sehingga pamer pada istrinya saat sedang berselingkuh dengan ekspresi bahagia. Diary, akhirnya aku pun menggugat cerai suamiku, sehingga aku resmi menyandang status janda di saat usia pernikahanku baru berjalan sekitar 3 tahun. Aku pun menjadi trauma jika ada laki-laki yang mendekati aku dan menyatakan serius ingin menjalin hubungan denganku. Aku khawatir jika kelak diselingkuhi lagi. Entah sampai kapan rasa trauma ini akan terus menghantui diriku. Sebagai manusia dan wanita normal, jujur, aku juga kangen pelukan dan kasih sayang seorang lelaki. Namun, rasa kekhawatiran dikhianati itu belum juga bisa aku hilangkan dari pikiranku. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Elsa di Jawa Barat. Terima kasih Mbak Elsa yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Elsa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.